Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bunda-bunda, berjumpa kembali bersama saya Listiana dalam mata kuliah Teori Bermain Anak Usia Dini dengan submateri tahap perkembangan permainan dan bermain anak usia dini dan pengampu Dr. Yusria MAG. Baiklah bunda-bunda, sebelum kita membahas tentang tahap perkembangan permainan dan bermain anak usia dini, mari kita terlebih dahulu membahas apa itu bermain dan permainan. Menurut John Freeman dan Utami Munandar, bermain adalah suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, baik segi fisik, moral, intelektual, sosial, dan emosional. Sedangkan permainan menurut KBBI adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain berupa barang atau sesuatu yang dipermainkan. Selanjutnya kita membahas tentang tahap perkembangan bermain menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Jean Piaget. Menurutnya, tahap perkembangan bermain anak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu sensori motor. Tahap ini terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bermain anak lebih mengandalkan indera dan gerakan tubuhnya. Untuk itu, pada usia ini mainan yang tepat untuk anak ialah yang dapat merangsang panca inderanya. Misalnya, mainan yang berwarna cerah, memiliki banyak bentuk dan tekstur, serta mainan yang tidak mudah tertelan oleh anak. Pada tahap ini, bermain anak lebih mengandalkan indera dan gerakan tubuh. Yang kedua yaitu praoperasional. Tahap ini terjadi pada anak usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai bisa bermain khayal dan pura-pura, banyak bertanya dan mencoba hal-hal baru, dan memahami simbol-simbol tertentu. Alat permainan yang cocok untuk usia ini adalah mainan yang mampu merangsang perkembangan imajinasi anak, seperti menggambar, balok atau Lego, dan puzzle. Namun, sifat permainan anak usia dini lebih sederhana dibanding dengan operasional konkret, yaitu operasional konkret. Tahap ini terjadi pada anak usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak bermain sudah menggunakan nalar dan logika yang bersifat objektif. Alat permainan yang tepat untuk usia ini adalah yang mampu menstimulasi cara berpikir anak melalui alat permainan yang dapat menggunakan nalar ataupun logikanya dengan baik. Bentuk permainan yang bisa digunakan diantaranya adalah dakon, puzzle, ular tangga, dam-daman, dan monopoli. Yang keempat yaitu formal operasional. Tahap ini terjadi pada anak usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, kegiatan bermain yang memiliki aturan adalah olahraga. Kegiatan bermain ini masih menyenangkan dan dinikmati oleh anak-anak meskipun aturannya jauh lebih ketat dan diberlakukan secara lebih kaku dibanding permainan sosial tahapan sebelumnya. Selanjutnya, menurut Harlock, tahap perkembangan bermain anak dapat dibedakan berdasarkan bentuk permainan yang dimainkan oleh anak. Bentuk permainan ini mengacu tingkat usia dan perkembangan anak. Dalam hal ini, tahap perkembangan bermain anak dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu tahap eksplorasi. Yang kedua yaitu tahap permainan. Yang ketiga tahap bermain. Dan yang keempat adalah tahap melamun. Selanjutnya menurut Mildred Varden sebagaimana dikutip oleh Slamet Suyanto, Yuliani, dan Mulyasa. Tahapan perkembangan bermain anak didasarkan pada tingkat partisipasi anak dalam bermain. Di antara tahapan perkembangan bermain yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu
tidak menetap atau tidak peduli. Tahap ini anak bermain dengan mengamati kejadian sekitarnya yang menarik perhatian. Bermain di sini hanya melibatkan dan memfokuskan pada sensori motornya. Yang kedua, bermain sendiri. Sifat egosentrisme yang tinggi menyebabkan bermain sendiri dan tidak peduli apa yang dimainkan teman di sekelilingnya. Yang ketiga, yaitu bermain dengan melihat temannya bermain. Tahap ini, anak yang tadinya bermain sendiri mulai melihat apa dan bagaimana temannya bermain. Yang keempat, yaitu bermain secara paralel. Tahap ini, anak bermain dengan temannya menggunakan benda sejenis, misalnya pasir, tetapi tiap anak bermain sendiri-sendiri. Kadang mereka saling melihat, saling berkomentar atau bercakap-cakap. Yang kelima, yaitu bermain ramai-ramai. Pada tahap ini, anak mulai bermain bersama atau beramai-ramai, misal petak umpet, kucing-kucingan, dan lain sebagainya. Yang keenam, yaitu bermain kooperatif. Tahap ini, anak bermain bersama temannya dalam bentuk tim, misal bermain sepak bola, gobak sodor, dan permainan peran. Tahap perkembangan bermain selanjutnya menurut Stauffenberger. Tahap perkembangan bermain anak dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sensori motor, usia 0 sampai 5 bulan. Kegiatan bermain anak lebih mengandalkan panca indera dan gerakan tubuh. Yang kedua yaitu master play, usia 6 sampai 24 bulan. Kegiatan bermain yang dimaksudkan untuk menguasai keterampilan tertentu yang melibatkan fungsi panca indera. Selanjutnya yang ketiga yaitu rough and tempo play, yaitu anak-anak yang masuk usia 2 tahun. Kegiatan mainnya berupa bermain yang melibatkan motorik kasar, seperti bermain ayunan, jungkat-jungkit, dan titian. Yang keempat yaitu social play. Anak masuk usia 3 tahun. Kegiatan bermainnya sudah mulai melibatkan teman sebayanya dan lingkungan sekitar. Contohnya bermain petak umpet, kejar-kejaran, dan lain-lain. Yang kelima yaitu dramatic play. Terjadi pada anak usia 4 tahun. Kegiatan bermainnya berupa bermain peran atau khayal. Dalam hal ini, anak biasanya bermain dokter-dokteran, pasir-pasiran, dan meniru tokoh-tokoh superhero yang menjadi kesukaannya. Tahapan perkembangan bermain anak sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas secara umum memiliki kesamaan, yaitu perkembangan bermain anak dimulai dari sensori motor yang hanya melibatkan indera anak dan bermain dilakukan secara individu, kemudian menuju pada bermain peran atau khayal yang melibatkan teman sebaya, dan pada akhirnya sampai pada bermain operasional konkret yang lebih pada melibatkan nalar atau logika, serta sudah bisa bermain dengan kerjasama. Semua tahapan dapat diamati dan diidentifikasi melalui tingkatan usia anak. Semakin bertambah usia, maka kegiatan bermain pun semakin kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya fungsi indera dan anggota tubuh lainnya. Demikianlah materi hari ini tentang tahap perkembangan permainan dan bermain anak usia dini. Semoga berkah dan bermanfaat. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, dapat kita diskusikan bersama. Saya Lisdiana, mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang tepat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.